Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala mulkin jawatin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ba'd. Yang terhormat Ibu Finatria Wahyuni selaku dosen pembimbing mata kuliah teori bilangan. Sebelum kita memulai dalam perkuliahan online ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa lebih mudah memahami. Berdoa dimulai. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai fungsi pi dan teorema Euler. Selanjutnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari anggota kelompok 6. Yang pertama ada Adi Ika Murdiana dengan NIM 201061067. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Ali Sodikin dengan NIM 069. Yang ketiga ada Ahmad Sanjaya dengan NIM 073. Yang keempat ada Anissa Alia dengan NIM 076. Dan yang kelima ada Fajar Awalunisa dengan NIM 086. Baik, untuk pemateri yang pertama yaitu mengenai pengertian atau mengenai pembahasan fungsi pi yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fajar Awalunisa. Waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Awalunisa, NIM 20106100086. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pi Euler. Definisi 10.1. Sistem reduksi sederhana modulo M adalah himpunan semua bilangan bulat positif Rj yang memenuhi Rj M sama dengan 1 dengan Rj tidak sama dengan Rj modulo M untuk I tidak sama dengan J. Contohnya, himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah himpunan semua residu terkecil modulo 9. Apabila unsur yang saling prima dengan 9 yaitu 1, 2, 4, 5, 7, 8, maka himpunan tersebut disebut dengan sistem residu sederhana modulo 9. Banyaknya elemen dari sistem residu sederhana modulo 9 yaitu Rj himpunan 1, 2, 4, 5, 7, 8 adalah 6. Maka harga fungsi pi untuk 9 adalah 6, bisa ditulis dengan pi 9 sama dengan 6. Definisi 10.2. Misalkan M adalah suatu bilangan bulat positif, maka M adalah banyaknya elemen dari himpunan residu sederhana modulo M. Jadi Pm adalah banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari M dan saling prima dengan M. Contohnya, himpunan residu sederhana modulo 30 adalah 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Banyaknya elemen dari himpunan ini adalah 8. Maka pi 30 sama dengan 8. Hampir sama dengan definisi 10.1. Apabila n adalah suatu bilangan bulat positif, maka
Pn menyatakan banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari n dan saling prima terhadap n. Fungsi pi biasa disebut fungsi pi Euler, sedangkan notasi Pn diciptakan oleh Gauss sehingga rumus pi Euler dapat ditulis Pn sigma dari FPB Kn sama dengan 1, 1. Terima kasih, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu fungsi pi. Halaman 6, teorema 10.1. Apabila P suatu bilangan prima dan K suatu bilangan bulat positif, maka pi P pangkat K sama dengan P pangkat K min 1 dikali P min 1. Selanjutnya yaitu bukti. Bilangan-bilangan bulat positif yang tidak lebih besar dari P pangkat K dan tidak saling prima terhadap P pangkat K, maka bilangan-bilangan tersebut adalah kelipatan-kelipatan P, yaitu P, 2P, 3P, 4P sampai dengan P pangkat K min 1, P sama dengan 1. Dari himpunan di atas diperoleh bahwa banyaknya bilangan tersebut P pangkat K min 1 buah dan banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari P pangkat K dan P pangkat K buah. Jadi banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari P pangkat K dan saling prima terhadap P pangkat K sama dengan banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari P pangkat K dan saling prima terhadap P pangkat K, atau ditulis sebagai berikut yaitu pi P pangkat K sama dengan P pangkat K min P pangkat K min 1 sama dengan P pangkat K min 1 kali P min 1. Contoh teorema 10.1 itu nomor 1, pi 16 itu sama dengan pi 2 pangkat 4. Kita menggunakan rumus teorema 10.1 yaitu P pangkat K min 1 kali P min 1 kita terapkan di sini, yaitu sama dengan 2 pangkat 4 min 1 dikali 2 min 1 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 min 1. Hasilnya yaitu 8. Selanjutnya yaitu teorema 10.2. Misalkan AB dan C adalah bilangan-bilangan bulat, maka ABC sama dengan A, BC sama dengan 1 jika dan hanya jika A kali B sama dengan 1 dan AC sama dengan 1. Bukti. Misalkan A, B sama dengan D, maka D habis dibagi A dan D habis dibagi B, serta D lebih besar dari 1 sehingga D habis dibagi A dan D habis dibagi BC. Jadi D adalah faktor persekutuan dari A dan BC. Tetapi karena A sampai BC sama dengan 1, maka D lebih besar daripada 1 sehingga AB sama dengan 1. Dengan penalaran yang mirip, maka diperoleh AC sama dengan 1. Misalkan A sampai BC sama dengan E, maka E lebih besar daripada 1 dengan E habis dibagi A, yaitu E habis dibagi BC. E pasti memiliki faktor prima P, yaitu P habis dibagi E, sehingga P habis dibagi BC dan P habis dibagi A. P adalah bilangan prima dan P habis dibagi BC, maka P habis dibagi B atau P habis dibagi C. Jika P habis dibagi B dan P habis dibagi A, maka faktor persekutuan dari A dan B yaitu AB lebih besar dari P atau kontradiksi. Begitu juga P habis dibagi C dan P habis dibagi A, maka AC lebih besar dari P atau kontradiksi. Begitu pula P habis dibagi C dan P habis dibagi A, maka AC lebih besar dari P atau kontradiksi. Jadi E sama dengan 1 atau A BC sama dengan 1. Contoh soal untuk teorema 10.2 yaitu K
Karena 5 dan 12 sama dengan 1, maka 5 dan 4 sama dengan 1, dan 5 sampai 3 sama dengan 1, dan sebaliknya. 5, 4 sama dengan 1, dan 5 sampai 3 sama dengan 1, maka 5 sampai 12 sama dengan 1. Begitu pula 5 sampai 12 sama dengan 1, maka 5 dan 6 sama dengan 1, dan 5 sampai 2 sama dengan 1, sebaliknya. 5 sampai 6 sama dengan 1, dan 5 sampai 2 sama dengan 1, maka 5, 12 sama dengan 1. Terima kasih. Sekian dari materi fungsi pi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Eka Murtiana, NIM 2010610067. Di sini saya akan melanjutkan untuk teorema 103 yang berbunyi yaitu fungsi pi adalah suatu fungsi ganda. Untuk dalam screen PPT saya, mohon maaf, itu seharusnya ada pi sama dengan yang di buku. Untuk selanjutnya bisa dibuka bukunya halaman 91. Untuk selanjutnya yaitu pembuktian dari teorema 103. Misalkan kita mengambil sembarang bilangan bulat positif M dan N dengan M, N sama dengan 1. Dan harus ditunjukkan bahwa pi M, N sama dengan pi M dikali pi N. Untuk dalam penulisan saya, mohon maaf sekali lagi, yaitu seharusnya itu ada pi-nya seperti yang sudah ada di buku. Untuk selanjutnya yaitu kita akan susun bilangan positif dari 1 sampai Mn menjadi baris dan kolom sebagai berikut. Bisa dilihat di PPT. Untuk pertama, perhatikan kolom pertama yaitu 1, 2, 3, 4 dan sampai M. Dalam barisan ini adalah ada M bilangan yang saling prima dengan M. Setiap bilangan pada baris ke R memenuhi KM plus R kongruen R modulo M. Jika M, R kongruen sama dengan D, mohon maaf, saya ulangi, jika M, R sama dengan D, maka KM plus R, M sama dengan 1 pula. Jadi M, R sama dengan D itu sama dengan KM plus R, M yang sama dengan 1. Jika M dan R saling prima, maka setiap bilangan pada baris ke R semuanya saling prima dengan M. Karena pada kolom pertama ada M, bilangan yang saling prima dengan M tadi dalam kurung M, sekarang M-nya tidak dikurung, maka ada M baris yang setiap elemennya saling prima dengan M. Nah, sekarang bilangan-bilangan pada M baris tersebut, berapakah yang saling prima dengan M? Misalkan R, M sama dengan 1, dan perhatikan bilangan-bilangan pada baris ke R yaitu R, M plus R, 2M plus R, 3M plus R sampai N min 1 M plus R. Bisa dilihat di kolom ya, itu ya. Jelas bahwa pada baris ini tidak ada dua bilangan yang kongruen modulo N. Sebab jika ada dua bilangan yang kongruen modulo N, misalnya SM plus R kongruen TM plus R modulo N dengan 0 kurang dari sama dengan S, T kurang dari N, dan
SM kongruen dengan TM modulo N, S kongruen T modulo N, sebab M, N sama dengan 1. Karena 0 kurang dari S, T kurang dari N, dan 0 kurang dari T kurang dari 1, dan T kurang dari 0 dan kurang dari 1, serta S kongruen dengan T modulo N, maka S sama dengan T. Berarti dua bilangan tersebut itu sama. Jadi pada baris KR tidak ada bilangan-bilangan yang kongruen modulo N. Sehingga residu-residu terkecil modulo N dari bilangan-bilangan pada baris KR adalah suatu permutasi dari 0, 1, 2, 3 sampai N-1. Maksudnya N dikurangi 1. Bilangan-bilangan ini mempunyai Fn bilangan yang saling prima dengan N, maka ada Fm kali N bilangan yang saling prima dengan M maupun dengan N. Mengingat suatu bilangan yang saling prima dengan M maupun N, maka bilangan itu saling prima dengan Mn pula, sehingga disimpulkan bahwa Mn sama dengan M kali N. Untuk bisa difahami ya, sambil dibuka bukunya. Untuk selanjutnya yaitu contoh dari teorema 10.3, yaitu pi 4 sama dengan 2 dan pi 5 sama dengan 4. Maka pi 20 dari mana? 4 dikali 5. Dimisalkan itu M sama N sama dengan pi 4 dikali pi 5, karena rumus yang awal tadi pi M, N sama dengan pi M kali pi N, itu menjadikan pi 20 sama dengan pi 4 dikali pi 5, yaitu sama dengan 2 dikali 4 menjadi 8. Hasilnya 8. Sedangkan himpunan residu sederhana modulo 20 adalah 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Maka banyaknya elemen dari himpunan ini adalah 8, yaitu pi 20 sama dengan 8. Untuk selanjutnya yaitu teorema 10.4. Bisa dibuka halaman 92. Untuk pembuktian teorema 10.4 yaitu jika N suatu bilangan bulat positif yang mempunyai bentuk kanonik P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai PK pangkat AK, maka Pn sama dengan P1 pangkat A1 min 1 dikali P1 min 1, P2 pangkat A2 min 1 dikali P2 min 1 sampai PK pangkat AK min 1 dikali PK min 1. Atau bisa ditulis dengan rumus Pn sama dengan P1 sampai K dikali PI pangkat AI min 1 dikali PI min 1. Untuk pembuktiannya bisa dibuka di buku ya. Itu misalkan N P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai PK pangkat AK dengan PI adalah suatu bilangan prima yang berbeda dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai K. Maka Pn sama dengan Pi kali P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 sampai PK pangkat AK. Hingga hasil akhirnya yaitu nanti menjadi Pn sama dengan N dikali 1 min 1 per P1
dikali 1 min 1 per 2 sampai 1 min 1 per PK. Untuk selanjutnya yaitu contoh dari teorema 1.0.4. Berikut adalah contohnya, yaitu hitunglah nilai fungsi pi dari 240. 240 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5. Maka pi 240 sama dengan pi 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan pi 2 pangkat 4 dikali pi 3 dikali pi 5. Itu dari mana? Itu dari rumus yang tadi, bahwa pi m, n sama dengan pi m dikali pi n. Untuk selanjutnya yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 min 1 dikali 3 pangkat 0 dikali 3 min 1 dikali 5 pangkat 0 kali 5 min 1. Itu dari mana? Itu dari rumus, yaitu Pn sama dengan P1 pangkat A1 min 1 dikali P1 min 1 ini ya. Bisa dilihat yang di sini yang di PPT. Untuk selanjutnya bahwa hasilnya yaitu 64. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Baik, saya Anisha Alianurama, NIM 20106100076. Di sini saya akan menjelaskan teorema 10.5 dan 10.6. Baik, yang pertama yaitu teorema 10.5, yaitu untuk setiap bilangan positif lebih dari 2, maka Pn adalah suatu bilangan genap. Kemudian kita misalkan n-nya itu suatu perpangkatan dari 2, yaitu n sama dengan 2 pangkat k dengan syarat k lebih dari 2, sehingga Pn sama dengan pi n-nya kita substitusikan jadi 2 pangkat k. Nah, teman-teman lihat, pi 2 pangkat k itu kan sama dengan pi p pangkat k. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya dalam teorema 10.1, yaitu pi p pangkat k sama dengan p pangkat k min 1 dikali p min 1, sehingga persoalan ini dapat kita selesaikan dalam dengan teorema 10.1, sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat k min 1. Nah, tadi kan k-nya itu lebih dari 2. Teman-teman dapat memisalkan k-nya itu 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian disubstitusikan ke dalam hasil ini, sehingga 2 pangkat k min 1 itu adalah suatu bilangan genap. Kemudian kita ambil pemisalan bilangan bulat positif n lebih dari 2, di mana n itu bilangan prima ganjil. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus fungsi Pn, yaitu n sama dengan 1. Nah, disubstitusikan sehingga fungsi Pn-nya itu adalah bilangan genap, dan itu terbukti. Kemudian apabila bilangan komposit di mana n memiliki faktor prima ganjil p, kita misalkan n-nya sama dengan p pangkat k dengan fpb. P pangkat k dan m itu sama dengan 1, sehingga Pn sama dengan pi p pangkat k m. Nah, ini kan bisa dilihat dalam teorema 10.3. Karena sama-sama koprima, sehingga dapat kita pisah menjadi pi p pangkat k dikali pi pangkat m. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ke dalam teorema 1 menjadi ini. Kemudian pi pangkat m-nya tetap. Hasilnya menjadi p pangkat k min 1 dikali p min 1 dikali pi pangkat m. Nah, diketahui p itu suatu bilangan prima ganjil, sehingga p min 1 adalah genap.
dan itu terbukti. Nah, dari hasil ini tadi, karena P-1 genap, maka hasil Pn-nya juga genap. Dan kemudian teorema 10.6, untuk setiap bilangan bulat positif n, maka sigma T habis membagi n, pi T sama dengan n. Untuk pembuktiannya, kita misalkan terdapat bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan seterusnya sampai n. Bilangan tersebut termuat dalam himpunan CT dengan T habis membagi n, yaitu bilangan-bilangan tersebut dengan n. Apabila M anggota CT dan FPBM dan n itu T, jika dan hanya jika M per T dan n per T sama dengan 1, maka banyaknya elemen CT adalah pi n per T. Sehingga banyaknya elemen semua himpunan C adalah sigma T habis membagi n, pi n per T. Karena setiap bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai n hanya ada tepat satu himpunan dari CT. Sehingga sigma T habis membagi n, pi T sama dengan sigma T habis membagi n, pi n per T sama dengan n. Selanjutnya yaitu contoh soal. Misalkan faktor bulat positif dari 12 itu kan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, kita harus tahu pi dari faktor bilangan bulat positif tersebut. Caranya pi 1. Anggotanya kan hanya 1. Nah, 1 itu relatif prima dengan dirinya sendiri. Jadi pi 1 sama dengan 1. Kemudian pi 2. Anggotanya kan 1, 1, dan 2. Nah, 1 itu relatif prima dengan 2. Tetapi 2 itu memiliki faktor bersama dengan 2, sehingga ini kita hilangkan. Jadi pi 2 ada 1. Kemudian pi 3. Anggotanya tuh 1, 2, 3. Nah, 1 itu relatif prima dengan 3. 2 juga relatif prima dengan 3. Tetapi 3 itu tidak relatif prima dengan 3 karena memiliki faktor bersama. Jadi pi 3 itu ada 2. Kemudian pi 4. Anggotanya itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, 1 itu faktor prima relatif prima dengan 4. 2 tidak karena memiliki faktor bersama. 3 relatif prima. 4 tidak, sehingga anggotanya ada 2. Kemudian pi 6 dan pi 12 bisa kalian buktikan sendiri. Kemudian sigma T habis membagi 12T sama dengan kita jumlahkan pi 1 tambah pi 2 tambah pi 3 tambah pi 4 tambah pi 6 tambah pi 12. Kemudian kita substitusikan dari hasil ini. Jadi 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Hasilnya 12. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Muhammad Alus Sadikin akan melanjutkan penjelasan, yaitu mengenai subbab teorema Euler. Bagaimana teman-teman, masih semangat? Harus semangat ya. Kita langsung saja masuk ke definisi terlebih dahulu, apa yang dinamakan dengan teorema Euler ini. Lanjut. Teorema Euler itu mempunyai definisi, merupakan pengembangan dari teorema Fermat dengan pernyataan jika M anggota bilangan bulat positif dan AM sama dengan 1, maka A pangkat PM
itu kongruen 1 modulo M, atau dapat kita definisikan dengan definisi dari teorema Euler, yaitu ditentukan M adalah suatu bilangan bulat positif, banyaknya residu di dalam suatu sistem residu tereduksi modulo M disebut dengan fungsi Pm. Disebut dengan fungsi P Euler dari M dan dinyatakan dengan Pm. Kita mengambil contoh, Pi dari 4 itu sama dengan 2. 2 ini diperoleh dari unsur 1 dan 3. Bilangan bulat asli dari 3 tadi kan Pm itu banyaknya bilangan asli kurang dari M yang relatif prima dengan M. Jadi ketika misal ada soal Pm, M-nya itu 4, berarti P4 itu sama dengan 2. Nah, 2 ini diperoleh dari unsur suatu bilangan 1 dan 3. Bilangan bulat positif sebelum 4 itu ada 0, 1, 2, dan 3. Tapi yang relatif prima dengan 4 itu 1 dan 3, karena 2 itu tidak saling prima dengan 4. Kita langsung saja ke pembuktian, yaitu R1, R2, R3 sampai dengan RPM adalah anggota bilangan bulat positif kurang dari M dan saling relatif prima dengan M. Maka residu-residu terkecil dari AR1, R2, R3 sampai dengan ARPM adalah permutasi dari R1, R2, R3 sampai dengan RPM, sehingga AR1, AR2, AR3 sampai dengan ARPM itu kongruen dengan R1, R2, R3 sampai dengan RPM modulo M, sehingga diperoleh hasil yaitu dengan A pangkat PM R1, R2, R3 sama dengan RPM kongruen dengan R1, R2, R3 sama dengan RPM modulo M. Nah, kita bisa membagi ruas antara ruas kiri dan ruas kanan sehingga didapatkan hasil yaitu A pangkat PM kongruen 1 modulo M. Kita langsung saja biar nggak bingung, kita ke contoh soal. Tentukan residu terkecil dari 3 pangkat 10 modulo M. Penyelesaian, PM M-nya itu 8 mod M dan M-nya itu diketahui 8. Jadi kita cari terlebih dahulu PM P8 sama dengan 4. 4 ini diperoleh dari unsur yaitu 1, 3, 5, dan 7. Bilangan bulat asli sebelum 8 dan relatif prima dengan 8. Kita langsung selanjutnya yaitu dengan tadi Pi pangkat A pangkat Pi A pangkat PM sama dengan 1 modulo M. Kita masukkan 3 pangkat Pi 8. Pi 8 diketahui 4, berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 yaitu 81 kongruen dengan 1 mod 8. 81 dibagi 8 yaitu 10 dan sisanya 1, dan sebab 3 dan 8 FBB-nya itu 1. Teorema Euler ini bisa digunakan untuk menentukan inverse modulo M dari suatu bilangan, yaitu dengan pernyataan
dengan teorema A pangkat PM kongruen 1 modulo M dengan syarat A M FPB-nya 1, sehingga A dikali A pangkat PM min 1 kongruen 1 mod M menunjukkan bahwa A pangkat PM kurang 1 di min 1 dikurangi 1 itu adalah inverse dari A modulo. Kita lanjut ke pembuktian, ke contoh soal. Tentukan inverse 2 modulo 15. Jawab Pi 15 itu sama dengan 8. Atau bisa dicari bilangan bulat sebelum 15 dan relatif prima dengan 15, itu jumlahnya 8. Maka inverse dari 2 modulo 15 adalah 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 ini dari rumus tadi, dari rumus A Pi M, PM diketahui 8, Pi 15 yaitu 8 dikurangi 1 yaitu didapatkan 2 pangkat 7 kongruen 8 modulo 15. Seperti itu. Yang didapatkan hasil 128 kongruen 8 modulo 15. Dengan inverse modulo M ini kita bisa menyelesaikan permasalahan mengenai pengkongruenan AX kongruen B modulo M dengan syarat A M itu FPB sama dengan 1. AX kongruen B modulo M A pangkat PM dikurangi 1 dikali AX kongruen B modulo M. X kongruen A pangkat PM dikurangi 1 dikali B modulo M. Kita langsung ke contoh soal. Selesaikan pengkongruenan 3X kongruen 3 kongruen 7 modulo 10. Jawab Pi 10 itu ada 4, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Seperti itu. Jadi bilangan bulat seperti penjelasan yang sebelumnya, bilangan bulat positif yang kurang dari 10 dan relatif prima dengan 10. Langsung yang ditanyakan X-nya tadi, X kongruen A pangkat Pi M dikurangi 1 dikali B modulo M. Nah, diketahui B itu 7, M-nya itu 10. Kita substitusikan, yaitu X 3, A-nya 3. Kita substitusikan X kongruen 3 pangkat Pi 10 dikurangi 1 dikali 7 modulo 10. Diketahui Pi 10 itu sama dengan 4, kita substitusikan, yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi X kongruen 3 pangkat 3 dikali 7. Nah, 3 pangkat 3 ini hasilnya 33, lalu dikalikan dengan 7 dengan hasil 189 modulo 10. Nah, 189 modulo 10 itu hasilnya 9. Sisanya 9, 189 dibagi 10 yaitu dengan sisa 9. Jadi X kongruen 9 modulo 10. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon nanti kita bisa diskusikan bersama di WA Group untuk bisa dibenarkan. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 6 mengenai pembahasan mengenai fungsi pi dan teorema Euler. Saya mewakili dari kelompok 6. Apabila ada kekeliruan atau kesalahan yang disengaja atau dalam penuturan kata kita kurang sopan, saya
dari kelompok 6 kami dari kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika dari teman-teman ada yang masih belum paham atau ada sanggahan mengenai materi yang kami sampaikan, nanti bisa didiskusikan bersama di WhatsApp grup. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat mudah difahami dan bisa bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.